Jadi mohon izin saya wawancara Bapak mengenai sejarah Bengkong ya Pak ya. Oh, silakan. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, mungkin boleh Pak izin perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu? Oh, saya. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati adik-adik dari Universitas Untika ya. Iya Pak. Nah, selamat malam. Nama saya Saparudin Muda, lahir di Batam 7 Mei 1969. Jadi kami di sini, mama kelahiran di sini, saya lahir di sini, anak cucu saya ya udah lebih kurang saya turunan kelima lah. Jadi kalau ke anak saya 6, cucu saya ke-7. Jadi urutan ke-7 kami berada di Tanah Melayu, khususnya Kota Batam, kayak Bengkong. Berarti saya Bapak dari lahir sampai sekarang berada di Bengkong gitu ya Pak? Iya. Sampai ke turunan ke-7 tadi ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Baik Pak, kita langsung ke pertanyaan ya Pak ya? Bapak Saparudin Muda, yaitu pendiri Persaudaraan Pemuda Tempatan, menceritakan awal mula bukanlah nama Bengkong yang dikenal. Saat keluarga neneknya pindah dari kampung Belian, lalu mendirikan kampung yang saat ini disebut Bengkong, lebih dahulu disebut dengan Kampung Gelam. Disebut dengan Kampung Gelam dikarenakan daerah tersebut banyak ditumbuhi oleh pohon gelam. Seiring berjalannya waktu, Kampung Gelam menjadi semakin ramai, sehingga nenek Bapak Sapar mendirikan warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. Nama Bengkong muncul ketika salah satu pelanggan di warung neneknya yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Melayu, akan tetapi dia mengerti ketika orang lain menggunakan bahasa itu. Ketika ditanya pelanggan tersebut tinggal di mana, ia menjawab tinggal di Bengkong. Setiap kali ketika ditanya, dia selalu menjawab dia tinggal di Bengkong. Suatu hari, nenek Bapak Sapar bertanya kepada orang Jawa lama yang tinggal di daerah tersebut bernama Pak Mondo. Nenek Bapak Sapar merasa bahwa pelanggan tersebut merupakan orang Jawa dikarenakan gaya bahasa yang medok mirip dengan gaya bahasa Pak Mondo. Ketika Pak Mondo mengetahui cerita tersebut, dia menjelaskan bahwa Bengkong dalam bahasa Jawa artinya adalah bengkok. Maka dari itu, ketika ditanya tempat tinggalnya, pelanggan tersebut menjawab Bengkong, karena jalan di kampung itu bengkok-bengkok. Dari situlah akhirnya disepakati nama Kampung Gelam diubah menjadi Bengkong. Nama Kampung Gelam hanya bertahan selama belasan tahun saja. Setelah itu sepakat oleh nenek saya kan, kita rubah aja lah nama Kampung Gelam. Jadi apa namanya? Nenek datuk saya ini dah kita kasih nama Kampung Gelam ini menjadi Bengkong Hulu karena kita di hulu sungai. Nah, terus yang ada juga di sebelah di Kualanya kita kasih nama Bengkong Kuala. Nah, jadi hanya dua Bengkong aja ya. Jadi 80 tahun yang lewat nama Bengkong ini hanya 2. Jadi perubahan Kampung Gelam menjadi Bengkong. Bengkong hanya 2 saja. Bengkong Kampung Gelam menjadi Bengkong Hulu karena tinggalnya di hulu sungai. Kenapa dikasih nama Bengkong Hulu? Karena hulu sungai. Sungai Bengkong juga bengkok-bengkok, sama bengkong-bengkong juga. Sungai jalan ya, sampai hari ini kan Bengkong kan jalannya kan bengkok-bengkok. Ya cocok kalau nama itu memang Bengkong gitu. Akhirnya Bengkong Kuala, yang Bengkong yang satu lagi namanya Bengkong Kuala. Kehidupan sosial masyarakat Bengkong terjalin dengan harmonis. Kegiatan yang mempererat hubungan kekeluargaan masih dilakukan oleh masyarakat Bengkong. Banyak kegiatan sosial yang dilakukan dari dulu hingga saat ini. Kegiatan rutin yang dilakukan berupa gotong royong dilakukan setiap bulan atau bahkan setiap 1 minggu sekali.
Terdapat juga majelis taklim yang berisikan ibu-ibu dari masyarakat Bengkong yang rutin melaksanakan kegiatan. Tahun setiap momen-momen tahunan, kegiatan event-event itu kami selalu lakukan untuk bagaimana masyarakat ikut menikmati dalam suasana hiburan yang ada, kayak turnamen sepak bola kami lakukan, volleyball. Di 17 Agustus kita juga bagaimana masyarakat dalam rangka HUT kemerdekaan menikmati yang memeriahkan, ya disitulah bagian sosial yang sedikit kami lakukan. Kampung dengan kampung yang lain pasti ada perbedaan. Perumahan dengan perumahan lain tetap ada perbedaan. Tetapi spesialnya kami luar biasa. Kampung kami ini berdiri di dalam tengah kota. Jadi kampung di dalam kota. Pinggiran kami kan Kostarina, Batam Center. Seberang sana sudah wilayah ke Batu Amparnya dekat. Cuma perbedaan yang luar biasa yang bisa memang dilihat dan terasa dinikmati lah ya masyarakat khususnya yang tinggal di Kampung Sadai ini seperti gini. Bicara pendidikan, saya mau tanya, perumahan mana di Kota Batam, di Kepulauan Riau ini yang lengkap pendidikannya dari TK negeri, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri? Saya rasa sulit, paling ada TK aja, ada salah satu SMP aja, ada SMA aja. Tapi dari TK negeri, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri tidak ada. Itu lokasinya kami wakafkan dan kami urus bagaimana pembangunan pendidikannya itu ada di situ, sehingga masyarakat yang menengah ke bawah pendapatan orang tuanya bisa terbantu. Dengan negeri mereka kan sangat mudah. Selain fasilitas Bengkong yang lengkap, terdapat juga hal menarik lainnya, yaitu terdapat makam tua, tepatnya di Bengkong Sadai dan di Bengkong Laut. Makam tua tersebut diketahui sudah ada sebelum keluarga Bapak Saparudin membangun Kampung Gelam atau yang kita kenal dengan sebutan Bengkong. Makam tua tersebut ditemukan ketika masyarakat sedang gotong royong untuk membuat lapangan bola. Makam tua itu dijaga dan dirawat sampai sekarang. Kampung tua adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal penduduk asli kota Batam sebelum tahun 1970 saat Batam mulai dibangun. Kampung tua mengandung nilai sejarah, budaya tempatan, dan juga agama. Kota Batam ini memiliki sejarah yang cukup unik. Saat kota Batam ini berkembang, warga asli pun seperti tersingkir dan menetapkan di beberapa daerah yang berbeda. Lokasi warga Batam ini pun disebutkan dengan nama Kampung Tua. Kampung tua di wilayah Bengkong yang mendapat pengakuan pemerintah adalah Bengkong Sadai dan Bengkong Laut. Pergerakan muncul judul Kampung Tua, saya yang konsep. Perjuangan kok bisa muncul judul Kampung Tua, pergerakan tepat di tahun 2000 untuk meminta kepada BP Batam mengakui keberadaan kampung tua yang berada di kota Batam. Dan pergerakan itu dilakukan oleh Perpad, organisasi yang kami dirikan. Dan hari ini masyarakat ikut menikmati itu. Jadi kalau Bengkong Sadai salah satu penggerak sampai bagaimana tahapan-tahapan yang kami lalui sehingga kampung tua itu katakanlah mulai diakui, tapi namun kadang-kadang ada payung hukumnya yang belum begitu kuat. Tapi ya paling tidak pengakuan itu sudah ada. Itu kami yang lakukan bersama teman-teman yang berada di organisasi Perpad.
Kalau untuk di Bengkong, kampung itu hanya Bengkong Sade sama Bengkong Laut. Lain tidak ada. Jadi yang masuk dalam pengakuan oleh pemerintah, wilayah Bengkong ini hanya dari 100 Bengkong yang ada hari ini, hanya 2 saja yang diakui oleh pemerintah, yang dikatakan kampung tua. Bengkong Sade sama Bengkong Laut. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya mengenai Bengkong. Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktu buat kami. Mohon maaf Pak apabila saya ada kesalahan kata. Oh iya. Ya, mungkin ya saya ucapkan terima kasih sekali lagi Ya, terima kasih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.